Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu Ika Sukmawati dan Ibu Karunia Galejati yang kami hormati selaku dosen pengampu mata kuliah biologi sel dan teman-teman Rombel 2.01 yang kami sayangi dan kami banggakan. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil studi dari kelompok kami tentang analisis studi kasus dengan tema aplikasi biologi sel dalam teknik kultur jaringan. Dengan judul artikel Teknik Kultur Jaringan untuk Perbanyakan dan Konservasi Tanaman Kentang atau Solanum tuberosum L secara in vitro. Berikut adalah anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama ada Sabila Hana Susanto, yang kedua ada Berliana Melati Difta, dan yang ketiga ada Rahayu Triningsih. Berikut adalah bibliografi dari artikel yang kami gunakan dalam analisis studi kasus kami. Yang selanjutnya ada identifikasi masalah artikel. Permasalahan yang diangkat di dalam penelitian jurnal ini yaitu bahwa kentang merupakan salah satu tumbuhan yang mempunyai jenis hortikultura yang berpotensi dijadikan sebagai alternatif karbohidrat. Di Indonesia, sekarang penyediaan kentang masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti mengingat lagi adanya permasalahan yang pada pembudidayaan kentang yaitu produktivitas kentang cukup fluktuatif setiap tahunnya, di mana perkembangan kentang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan adanya permasalahan tersebut diperlukan perbanyakan tanaman kentang secara in vitro atau kultur jaringan. Pengertian kultur jaringan sendiri merupakan metode perbanyakan dengan mengambil sel atau jaringan organ tumbuhan yang dilakukan melalui cara aseptif sehingga memperoleh tumbuhan atau individu baru. Kelebihan yang dimiliki oleh teknik kultur jaringan yaitu menghasilkan bibit yang seragam, cepat, dalam skala besar, serta bibit memiliki sifat sama dengan induknya dan bebas dari virus. Fungsi lain dari kultur jaringan yaitu untuk memproduksi metabolit sekunder pelestarian plasma nutfah yang hampir punah dan membantu memperbaiki sifat tanaman. Selanjutnya ada urgensi penelitian. Alasan utama yang mendasari penelitian ini adalah untuk mempelajari secara langsung kegiatan budidaya kentang atau Solanum tuberosum L secara kultur jaringan, yang meliputi persiapan media, sterilisasi, penanaman explant, subkultur, dan penyimpanan in vitro. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melakukan selama 2 bulan dari tanggal 27 Januari sampai 20 Maret 2020 yang berlokasi di Laboratorium Kultur Jaringan KELTI BSJ Jalan Tentara Pelajar nomor 3A, Kampus Penelitian Pertanian Cimangu, Bogor 16111, Jawa Barat. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif sendiri memiliki pengertian yaitu investigasi sistematik mengenai sebuah fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur menggunakan teknik statistik, matematika, atau komputasi. Pada penelitian ini, para peneliti menggunakan metode eksperimen yang dilakukan di dalam laboratorium. Metode eksperimen ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari suatu pelakuan terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibandingkan dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan berbeda. Beberapa cara yang dilakukan oleh peneliti untuk meneliti penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pencucian dan sterilisasi media. Semua alat yang akan digunakan harus disterilisasi terlebih dahulu sehingga pada waktu penelitian semua alat sudah bersih dan dapat lebih akurat. Yang kedua, pembuatan larutan stok dan media kultur kentang. Dalam pembuatan larutan stok harus memperhatikan jenis-jenis bahan kimia yang digunakan agar tidak terjadi interaksi yang menghasilkan senyawa baru. Yang ketiga ada persiapan bahan explant, pemilihan tanaman indikator atau yang disebut dengan sumber explant. Yang keempat ada penanaman explant. Penanaman explant dilakukan dengan menyiapkan explant yang berkualitas baik. Kemudian sterilisasi digunakan dengan 2 cara yaitu sterilisasi basah dan sterilisasi kering. Yang kelima ada pemeliharaan biakan. Explant yang digunakan adalah umbi dari jagung kentang. Pada pemeliharaan biakan dilakukan dengan cara perbanyak tanaman atau subkultur. Kemudian yaitu identifikasi kajian mata kuliah biologi sel. Tema yang dibahas dalam artikel yaitu kultur jaringan berhubungan atau relevan dengan topik mata kuliah biologi sel topik reproduksi sel.
di mana pada topik reproduksi sel dijelaskan tentang perbanyakan sel baik melalui pembelahan amitosis, mitosis, dan meiosis. Topik tersebut relevan dengan kultur jaringan, dikarenakan teknik kultur jaringan memanfaatkan sifat totipotensi tumbuhan, yaitu kemampuan tumbuhan untuk memperbanyak diri dari potongan tumbuhnya menjadi satu individu yang sempurna. Kemudian untuk hasil penelitian yaitu yang pertama jumlah nodus pertumbuhan kentang ditandai dengan bertambahnya daun yang awalnya terdapat satu pucuk dan satu nodus atau daun. Pada media setengah K0,5 jumlah nodus terdapat varietas granola, sedangkan pada media setengah K05 manitol 2% 38 diperoleh nodus banyak pada varietas KKLI. Hal ini disebabkan karena setiap konsentrasi manitol berbeda nyata pada pertambahan jumlah nodus. Kemudian yang kedua yaitu jumlah pucuk pertumbuhan tanaman kentang. Jumlah pucuk paling banyak pada varietas granola dan paling sedikit terdapat 39 pada varietas Vega dan Agria. Sedangkan pada media setengah K0,5 manitol 2%, hal ini disebabkan karena pemberian manitol sebanyak 2%, karena manitol merupakan gula alkohol yang mengendalikan potensi osmotik dalam media tanam untuk mensimulasi kondisi cekaman kekeringan. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah akar pertumbuhan tanaman kentang, menghasilkan jumlah akar terbanyak pada varietas intan dibanding kultivar lain pada media setengah K0,5. yang diuji. Perbedaan nilai rata-rata jumlah pembentukan akar dari 10 varietas diduga karena setiap varietas memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghasilkan fitohormon. Kemudian yang keempat yaitu jumlah daun pertumbuhan tanaman kentang. Pertumbuhan daun yang berbeda, hal ini dilihat pada media setengah K0,5. Manitol 2%, varietas intan menghasilkan jumlah daun terbanyak dibanding lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh latar belakang genetik masing-masing varietas berbeda. Kemudian yang kelima yaitu tinggi tanaman kentang. Varietas intan menghasilkan tinggi tanaman tertinggi dengan media setengah K0,5, manitol 2%. Perbedaan tersebut karena manitol. Baik, kesimpulan dari penelitian ini yaitu pada penelitian ini peneliti menggunakan tema kultur jaringan, yang mana pada penelitian ini menggunakan metode eksperimen dan masuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif. Pada penelitian ini juga memiliki beberapa tahapan yang juga beberapa proses yang harus dijalankan sehingga dapat menghasilkan data yang akurat. Hasil dari penelitian ini adalah manitol 2% mampu menghambat pertumbuhan biakan kentang, sehingga berpeluang diterapkan untuk konservasi in vitro jangka menengah dengan teknik pertumbuhan minimal. Jenis eksplant bagian pucuk yang paling baik untuk konservasi planet kentang sehingga memiliki viabilitas yang baik normal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian dari teman-teman semua kami ucapkan terima kasih. Semoga analisis studi kasus ini bisa menjadi bahan diskusi yang menyenangkan bagi kita semua. Banyak kesalahan dari kelompok kami, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.